dia akan menuju kemaksiatan jika syahwat bergabung dengan kelalaian. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini Ana mau review kajian tentang syahwat yang langsung dimaterikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Sebelum itu Ana mau menjelasin tentang siapa itu Ustadz Nuzul Zikri sendiri. Muhammad Nuzul Zikri adalah seorang ustadz dan dai Indonesia yang dikenal melalui kajian-kajian Islam bertema tauhid, akhlak, fikih, dan motivasi kehidupan Islami. Beliau merupakan kelulusan UIM, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, dan memiliki gaya penyampaian yang lembut, tenang, dan mudah dipahami, membuat beliau dikenal luas. Terutama di kalangan anak muda, selain aktif mengisi kajian di berbagai masjid dan seminar, ceramah beliau juga banyak tersebar di media digital seperti YouTube. Materi yang sering dibahas meliputi pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, memperbaiki akhlak, adab, dan kehidupan sehari-hari, serta nasihat tentang keluarga dan kehidupan. Oke, jadi untuk kesimpulan atau ringkasan dari video tadi itu, ya, dalam kehidupan manusia itu ada hal yang menjadi pembahasan penting, yaitu tentang syahwat atau hawa nafsu. Banyak orang yang menganggap bahwa syahwat adalah sumber dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Ketika memiliki keinginan duniawi, hasrat, atau dorongan tertentu, seringkali langsung dianggap buruk. Padahal dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa syahwat itu belum tentu membawa seorang pada dosa. Yang membuat syahwat berubah menjadi kemaksiatan adalah ketika syahwat tersebut bersatu dengan kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Setiap orang memilikinya, keinginan untuk makan, ingin dihargai, dan ingin memiliki pasangan, ingin sukses, bahkan keinginan untuk beristirahat. Semuanya adalah bentuk syahwat. Dan Allah menciptakan itu bukan tanpa tujuan. Syahwat bisa menjadi alat yang membawa manusia kepada kebaikan jika diarahkan dengan benar. Namun ketika seseorang mulai lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah, lalai dari menjaga hati dan pikirannya, maka syahwat yang tadinya netral menjadi berubah menjadi sumber dosa. Dalam video ini dijelaskan sebuah analogi yang menarik. Syahwat ibaratkan sebagai seorang yang belum menikah. Selama syahwat itu sendiri dan belum bersatu dengan kelalaian, maka dia belum tentu melahirkan kemaksiatan. Tapi ketika syahwat menikah dan kelalaian, maka lahirlah anak-anak, yaitu dosa dan maksiat. Dari sini kita memahami bahwa akar masalah sebenarnya bukan hanya syahwatnya, melainkan kelalaian yang menyertainya. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk mulai mengecek dirinya sendiri. Apakah syahwat yang ada dalam diri itu bersatu dengan kelalaian atau belum? Ini menjadi bentuk muhasabah untuk introspeksi diri. Banyak orang fokus melawan hawa nafsu, tapi lupa memperhatikan kondisi hatinya. Padahal hati yang lalai akan lebih mudah mengikuti dorongan nafsu tanpa kendali. Ketika seseorang mulai jatuh dari Al-Quran, mulai malas beribadah, mulai tidak menjaga sholat, mulai jarang berzikir, maka disitulah kelalaian mulai tumbuh. Dan di saat kelalaian tumbuh, syahwat menjadi semakin sulit dikendalikan. Akibatnya, seorang mulai melakukan dosa kecil yang lama-lama menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu muncul dosa yang lebih besar, dan akhirnya hati menjadi lebih keras. Namun ada kabar baik yang disampaikan dalam pembahasan ini. Selama syahwat itu belum bersatu dengan kelalaian, maka ada peluang bagi seseorang yang memperbaiki dirinya. Artinya seorang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah, masih mau mendengar nasihat, masih mau hadir di majelis ilmu, masih mau membaca Al-Quran, maka sebenarnya pintu kebaikan masih terbuka dengan lebar. Pembicaraan mengingatkan tentang firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 menjelaskan agar tidak mengikuti orang-orang yang lalai mengingat Allah hanya mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini menunjukkan bahwa kelalaian menjadi pintu utama membuat hawa nafsu menguasai manusia. Oleh sebab itu, menjaga hati agar terdekat kepada Allah adalah kunci utama. Karena ketika hati dekat dengan Allah, syahwat tidak akan mudah membawa orang kepada keburukan. Bahkan syahwat bisa diarahkan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Contohnya, seorang bekerja keras mencari rezeki untuk keluarganya, menikah, jaga kehormatan dirinya, atau belajar dengan sungguh-sungguh demi memberi manfaat ke orang lain. Semua itu dari keinginan atau syahwat, tetapi diarahkan kepada yang benar.
Sebaliknya ketika syahwat sudah bersatu dengan kelalaian, maka seseorang mulai merasa nyaman dengan dosa. Awalnya mungkin hanya sekali, tapi kemungkinan diulang lagi dan diulang lagi. Kebiasaan hingga menjadi kebiasaan. Inilah bahaya terbesar yang harus diwaspadai karena dosa yang harus dilakukan bisa membuat hati mati perlahan. Maka dari itu, pembahasan ini mengajarkan kepada kita bahwa solusi utama bukan hanya menekan syahwat, tapi memperkuat kesadaran kepada Allah, menjaga ibadah, dan memperbanyak zikir, memilih lingkungan yang baik, dan terus melakukan muhasabah diri agar syahwat tidak berubah menjadi kemaksiatan. Dan kesimpulan dari semuanya itu, syahwat bukanlah musuh utama manusia. Yang berbahaya ketika syahwat bertemu dengan kelalaian, jika hati tetap dijaga, maka syahwat bisa menjadi menuju kebaikan. Tapi jika mulai lalai, maka syahwat dapat membawa manusia kepada dosa dan kemaksiatan. Karena itu, setiap mulai lalai, maka syahwat dapat manusia kepada kemaksiatan, kepada dosa dan kemaksiatan. Karena itu, setiap muslim harus menjaga hatinya agar selalu dekat dengan Allah, sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjalani hidupan dengan baik. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.